Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Mujib, calon guru penggerak angkatan 8 SDN Karasgede Kabupaten Rembang. Dalam kesempatan kali ini di sini kami bersama Bapak Sutari SPD SD selaku Kepala SD Negeri Karasgede. Assalamualaikum Pak Sutari. Waalaikumsalam Pak Mujib. Pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, di sini kami Pak ini pengen belajar dengan Bapak terkait bagaimana cara mengambil sebuah keputusan Pak Sutari. Ini untuk modul 3.1 di program pendidikan guru penggerak. Saged dimulai Pak Sutari. Pak Mujib siap. Ya. Bisa. Untuk yang pertama, untuk Pak Sutari sendiri untuk menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun Pak untuk? Ya, kisaran 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Ya. Tapi kalau di SDN Karasgede ini 2 tahunan. Di SDN Karasgede sudah 2 tahunan. 2 tahun, ya. Sudah cukup lama Pak. Begitulah. Iya. Ya di sini saya pengen belajar Pak terkait cara mengambil keputusan. Untuk yang pertama, bagaimana Pak Sutari ini Pak jika ada suatu kasus itu mengidentifikasinya itu seperti apa Pak? Terkait apakah itu masuk dilema etika atau bujukan moral? Itu apakah benar dengan benar atau benar dengan salah? Nah, untuk bisa menyimpulkan seperti itu, caranya seperti apa? Iya, terima kasih Pak Mujib. Selaku kepala sekolah, tentu mengalami banyak hal, terutama kasus-kasus yang di sekolah, baik itu antara guru dengan guru, guru dengan siswa, atau bahkan guru dengan wali murid. Itu banyak sekali. Tentu saya selaku kepala sekolah ini bisa mengambil keputusan yang betul-betul dikatakan bijaksana, dalam arti jangan sampai merugikan salah satu pihak. Itu kira-kira semacam itulah. Gini Pak, terkait kasus itu kan kadang ada yang antara benar dan benar Pak ya. Iya, jadi betul. ketika kita mengambil sebuah keputusan itu tentunya dilema atau setelah sekarang ini galau gitu Pak. Iya, betul. Nah, saya ingin belajar dengan Bapak untuk langkah Pak. Ketika Pak Sutari menemui kasus di mana di situ dua-duanya itu benar. Gitu ya. Dua-duanya termasuk bajingan yang universal. Nah, itu langkah-langkah Pak Sutari ketika mengambil keputusan seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Nah, ini suatu hal yang perlu pemikiran serius ya. Kalau kasusnya itu benar salah, ini mungkin tidak begitu masalah ya. Tapi ketika masalah itu kasus itu ini sama-sama benarnya ya, menurut si A benar sudah menurut si B benar. Nah, oleh karena itu ini perlu perlu kebijakan yang luar biasa, dan saya selaku kepala sekolah dalam hal ini memang pernah terjadi kasus itu. Nah, dan ini memang perlu pengidentifikasian secara bijaksana. Satu kasus misalnya ini pernah terjadi. Ini kasus di kelas 4 misalnya. Ini Bu Purwati selaku guru wali kelas, guru kelas ini mengalami permasalahan di kelas itu, bahwa si anak A ini menurut guru kelas ini perlu ditempatkan di belakang. Ya, tentu ada alasannya. Tetapi selang beberapa hari ini wali murid komplain. Ya, kemudian mengadu ke sekolah, Pak, Bu, mengapa anak saya kok ditaruh belakang? Kalau bisa saya minta di depan. Dengan punya alasan tertentu yang menurut saya juga benar. Oleh karena itu, nah ini kami perlu berpikir, kami perlu mengidentifikasi, kami perlu komunikasi satu dengan wali kelas atau guru kelasnya, juga termasuk orang tua wali murid. Nah, setelah kami komunikasikan, memang ini masing-masing
punya alasan yang benar. Oleh karena itu kami memberikan suatu keputusan, ya bisa dikatakan kebijakan kami, bahwa memang ini dulu juga pernah kami alami, bahwa memang tempat duduk anak ini memang tidak harus selamanya di belakang, tidak harus selamanya di depan. Maka perlu pergeseran. Oleh karena Rolling itu, Pak, ya di rolling, bisa geser keliling atau mungkin dipindah-pindah tergantung guru kelas yang memahami kondisi siswa. Oleh karena itu ini kami pertemukan antara guru kelas dengan orang tua, sehingga masing-masing yang merasa hal itu benar menurut wali kelas atau orang tua, kita pertemukan. Dan alhamdulillah atas kebijakan atau keputusan kami yang harus digeser itu bisa diterima oleh masing-masing. Itu satu kasus. Ya. Nah, mungkin tidak hanya itu, kasus ini di sekolah banyak sekali. Satu contoh misalnya, ini juga dilema juga. Satu contoh, sekolah ini terutama dalam hal pembiayaan, setiap lomba ini tentu biayanya tidak sedikit. Ada kadang-kalanya guru itu atau sekolah mengambil kebijakan, wes pokoknya yang penting ikut lomba, tidak perlu juara, misalnya begitu. Ya. Dan kami selaku kepala sekolah mestinya tidak begitu. Kalau ikut lomba ya harus ikut juara. Namun demikian, ketika nanti juara, umpamanya juara 1 misalnya, ini harus diteruskan atau naik dilombakan lagi di tingkat yang lebih tinggi, kabupaten, bahkan nanti sampai ke provinsi. Hal tersebut juga kendala juga oleh sekolah karena ini menyangkut biaya. Oleh karena itu ketika ada beberapa guru menyampaikan, Pak ini udahlah yang penting untuk nomor gak usah nomor 1 lah, 2, 3 atau nomor gak popo misalnya. Tapi kami kan demi nama sekolah juga perlu mendapat kejuaraan. Nah, itu tampak sama-sama benar. Satu sisi memang kita harus ikut lomba, syukur dapat juara. Tapi kalau ketika mendapat juara dan harus ikut ke tingkat yang lebih tinggi, biayanya sudah lebih mahal. Nah itu memang dilema dan memang tampaknya sama-sama benar dan itu fakta. Itu fakta Pak Musi. Nah semacam itu kasus untuk hal tersebut. Iya. Terima kasih untuk pengalamannya Pak. Ini yaitu insya Allah nanti kami akan jadikan pembelajaran untuk kedepannya saya pribadi. Memang kasus lain juga banyak. Itu di antaranya itulah. Saya kira juga tentunya banyak sekali Pak ya kasus selama pintenan Pak Om? Selama 5 tahun. 5 tahun. Iya Pak. Iya. Untuk selanjutnya Pak, dari keputusan yang Pak Sutari ambil itu tentunya kan punya kegiatan yang efektif menurut Pak Sutari sehingga keputusan itu bisa diputuskan. Itu menurut Pak Sutari kenapa kok keputusan itu bisa dikatakan efektif menurut Pak Sutari? Seperti apa Pak? Tadi tidak lepas dari tadi di awal kasus itu ini menjadi efektif keputusan itu apabila bisa diterima oleh masing-masing yang menerima keputusan tersebut. Berarti melibatkan Pak? Jadi kami ini juga dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta menurut pemikiran saya sendiri, namun saya koordinasikan, saya komunikasikan dengan teman-teman guru. Sehingga sehingga keputusan ini nanti betul-betul bisa dijalankan, bisa diterima secara efektif. Karena sudah melalui musyawarah, semacam itulah kira-kira. Terima kasih Pak Sutari untuk ilmunya. Untuk selanjutnya Pak Sutari, di sini apakah Pak Sutari itu punya tata kelola dalam penyelesaian masalah? Mungkin jadwal mungkin Pak. Katakanlah kemarin ada kasus, katakanlah hari Senin misal. Apakah ketika itu juga kasus itu diselesaikan atau mungkin Pak Sutari punya jadwal Pak? Dalam artian adalah kita tampung dulu nanti suatu saat baru kita komunikasikan seperti itu atau langsung di lokasi diselesaikan seperti itu. Terima kasih. Ini kami kalau catatan kasus itu kami punya. Tapi kalau jadwal, dalam arti jadwal di sini kami menjadwalkan ini hari ini tanggal ini misalnya penanganan kasus ini tidak. Jadi
kami kondisional lah. Ketika hari ini ada kasus dan hari itu pula harus diselesaikan karena pentingnya urgennya masalah itu, maka kami selesaikan hari itu pula. Ketika ini masih bisa dikondisikan lain waktu untuk diselesaikan, tidak mendesak, maka bisa lain kali saya selesaikan. Nah itulah, jadi menurut secara jadwal kami tidak punya, tapi catatan kasus itu ada. Punya prioritas Pak ya? Iya, ada prioritas mana kasus-kasus yang mestinya harus cepat diselesaikan atau nanti lain waktu untuk diselesaikan. Iya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, di dalam menyelesaikan sebuah kasus ataupun masalah ataupun ketika Pak Sutari mau mengambil keputusan, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Sutari atau bisa mungkin membantu Pak Sutari dalam memutuskan sebuah masalah? Oh iya, tentu ya. Di depan juga sudah saya sampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan, karena kami itu lembaga, supaya keputusan itu nanti bermanfaat, tentu kami harus berpikir secara bijaksana. Di samping itu, faktor pendukung kami adalah stakeholders, atau tentunya yang lebih penting adalah keluarga sekolah, dalam hal ini adalah Bapak Ibu guru. Sehingga ada kasus ini kita rembuk bersama, kita musyawarahkan, kita komunikasikan, sehingga nanti ketika saya mengambil keputusan itu nanti betul-betul keputusan yang bisa diterima oleh semua. Walaupun saya tidak semuanya tentu bisa puas dengan keputusan tersebut. Itu diantara faktor-faktor yang bisa kita ambil. Di samping itu secara logika atau mungkin hati nurani lah ya. Kalau permasalahan ini secara logika, secara hati nurani semacam ini. Nah, itu sebagai juga faktor pendukung untuk pengambilan sebuah keputusan. Ya, sehingga kalau ini kita ambil keputusan ini manfaatnya lebih kecil. Nah, misal semacam itu. Kalau ya kita mengambil keputusan tentunya harus banyak manfaatnya lah. Kan gitu ya. Jadi paling sedikit manfaatnya yang kita ambil, dan yang banyak manfaatnya itulah yang kita ambil. Yaitu kurang lebih ya dalam hal faktor pendukung, sehingga kami di sini bekerja kan tidak sendiri. Kalau kita musyawarahkan, kemudian kita melibatkan Bapak Ibu guru, maka nanti keputusan itu keputusan bersama. Walaupun dalam hal ini adalah Pak Sekolah yang bertanggung jawab. Itu kurang lebihnya. Berarti Pak Sutari di sini melibatkan stakeholder yang ada di SD ini Pak ya. Mulai ke Bapak Ibu guru ataupun wali murid, bisa jadi betul wali murid dan komite nanti juga bisa suatu ketika kita libatkan. Untuk komite sendiri sinten Pak? Untuk komite ini Bapak Suklari adalah alhamdulillah orangnya proaktif, sangat membantu sekolah, sehingga kalau sekolah ada program, sekolah ada permasalahan, ini kami sudah melibatkan komite. Berarti salah satu faktor pendukung juga. Ya, komite juga termasuk pendukung ya. Jadi banyak faktor memang di sini. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan Pak Sutari tidak merasa keberatan ya Pak, karena stakeholder sangat saling mendukung. Nah itu. Kalau saya secara pribadi kan, wah nanti gak bela juga. Namanya orang itu tentu banyak kekurangan. Tetapi kalau kita libatkan banyak orang, insya Allah dalam segi manfaatnya mungkin ketepatan mengambil keputusan itu lebih bagus. Terima kasih Pak Sutari. Dari catatan kami di sini sudah banyak sekali dari apa yang telah Pak Sutari ceritakan tadi. Saya bisa belajar untuk kedepannya. Siapa tahu nanti saya mengalami Pak. Ini untuk catatan saya pribadi, tentunya juga untuk memenuhi tugas Pak, tugas di modul 3.1 pendidikan guru penggerak angkatan 8. Terakhir Pak Sutari, dari hal-hal yang telah Pak Sutari sampaikan tadi, menurut Bapak pembelajaran apa yang bisa diambil Pak? Mulai dari cara mengambil keputusan, melibatkan banyak stakeholder tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Sutari ambil? Nantinya saya juga bisa mengambil bersama Pak. Dalam hal penanganan kasus, utamanya tadi kaitannya dengan dilema etika, yang kadang-kadang memang kita sulit untuk
mengambil keputusan karena sama-sama kelihatannya benar. Iya. Namun tentu kita harus tetap mengambil sebuah keputusan. Ya, pembelajaran yang bisa kita ambil adalah kita senantiasa bekerja secara bersama-sama. Semua stakeholders yang ada di sekolah, baik itu guru, wali murid, bahkan komite yang di situ adalah komponen-komponen yang ada di sekolah. Itu menjadikan kita lebih dewasa dalam mengambil keputusan, lebih tepat dan lebih mengenal sasaran. Itu salah satu di antara pembelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Dalam hal ini tidak hanya kasus-kasus yang tadi saya sampaikan, namun dalam banyak hal ini nanti juga secara langsung atau tidak langsung atau kita secara kondisional dalam mengambil keputusan. Nah, itulah pembelajaran yang bisa kita ambil sehingga keputusan yang kita ambil itu betul-betul efektif. Itu kurang lebihnya itu Pak Misi. Wah, luar biasa. Sudah banyak banget ini Pak. Ilmu yang saya dapat dari meski hanya sebentar percakapan kita, insya Allah banyak ilmu yang kami dapat. Terima kasih sekali Pak Sutari atas waktu dan ilmunya. Semoga Pak Sutari senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Tentunya bisa mengemban amanah ini dengan baik Pak. Terima kasih. Semoga sukses ke depannya Pak. Amin. Dan ini pesan juga kepada Pak Mujib, karena ini sebagai calon guru penggerak yang dalam hal ini nanti ke depan suatu ketika bisa menggantikan kami yang selaku kepala sekolah. Ini hanya salah satu kasus ya untuk berbagai masalah. Itu mungkin setidaknya sebagai pengalaman, sebagai pembelajaran, sehingga bisa jadi nanti Pak Mujib menghadapi masalah yang saat ini belum ada, belum terjadi. Setidaknya ada caranya Pak. Caranya mirip. Ini sebagai acuan saja, sehingga nanti ke depan insya Allah lah, tadi kalau kita mengambil keputusan kan logika kita kita pakai, naluri kita, yang terpenting lagi kita rembuk secara bersama. Itu dan mudah-mudahan juga nanti kegiatan Pak Mujib ini berjalan dengan baik. Amin. Dan kami juga terima kasih karena dengan Pak Mujib selaku CGP ini membantu kami, dan yang tampak adalah bisa menjadi pendorong dan motivasi teman-teman guru. Amin. Semoga panduan pun Pak. Sama. Ini sharing kita. Terima kasih Pak Sutari. Kami akhiri Pak ya. Itu tadi sedikit percakapan kami dari Bapak Sutari SPDSD selaku Kepala SDN Karasgede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami Muhammad Abdul Mujib, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Rembang. Di sini kami bersama Bapak Legiman selaku Kepala SD Negeri 2 Doropayung. Assalamualaikum Pak Legiman. Waalaikumsalam. Pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah sehat Pak ya. Super sehat. Saderengipun ngapunten Pak. Jenengan wonten SDN 2 Doropayung niki pun pinten tahun? Alhamdulillah saya di sini baru sekitar 18 bulan atau 1 tahun setengah, karena pindah dari SD Banurip di sana selama 20 tahun, terus pindah di sini baru 18 bulan. 18 bulan, tidak 1 tahun lebih Pak ya. Bulan. Wonten Pak, ini ada sedikit pertanyaan dari saya terkait teknik pengambil keputusan jenengan selaku Kepala SDN 2 Doropayung. Ingkang sepeda niki Pak, selama jenengan wonten SDN 2 Doropayung niki, untuk cara mengetahui untuk kasus-kasus itu apakah dinamakan dilema etika atau kasus itu dinamakan rujukan moral,
itu seperti apa Pak? Mungkin saged jenengan paring contoh untuk kasus yang terjadi di SD Negeri 2 Doropayung ini Pak. Seperti kasus macam ini dalam mengambil keputusan, maka kami mengadakan pemetaan atau istilahnya mengidentifikasi permasalahan itu, sehingga permasalahan itu sifatnya untuk pribadi atau umum. Setelah itu, contohnya saja misalnya kemarin kita mau mengadakan lomba maksi kemarin ini Pak di tingkat kecamatan ini. Sedangkan event-eventnya itu kan banyak, Iya Pak. Betul Pak. sedangkan kalau kita mengirimkan banyak, kemungkinan biaya yang kita perlukan itu sangat besar. Kalau Dan tidak salah hasilnya 28 cabang Pak. dan hasilnya begitu juga kurang memuaskan. Memang yaitu sebenarnya juga bagus Pak untuk melatih anak supaya mentalnya lebih kuat tahun berikutnya, supaya bisa lebih matang lagi. Tetapi dengan adanya pengingatan dana, maka untuk SD kami mengirimkan hanya bagian-bagian yang kira-kira yang cabang itu dikuasai oleh anak, mengingat adanya dana yang terbatas itu. Jadi kira-kira menurut kita loh Pak ya, bukan menurutnya loh, menurut kita anak itu kok mampu dilombakan, ya kita bawa. Kalau menurut kita tidak mampu, ya kita pending dulu, karena ya itu tadi dengan adanya dana. Kebetulan alhamdulillah yang diikuti dari SD 2 Doropayung itu mendapatkan 4 piala. Yang ketiga juara 3, yang satu juara 1 di tingkat kecamatan. Dan kebetulan besok ini untuk tanggal 28 wakil dari Kabupaten Rembang di tingkat provinsi. Alhamdulillah luar biasa. Berarti mewakili Kabupaten Rembang Pak ya. Maka dari itu kebetulan Pak, saya juga mohon doanya semoga nanti bisa lancar, bisa sukses dalam ikut lomba di tingkat provinsi di Magelang. Di mana Pak? Magelang. Di Magelang Ya, tepatnya besok tanggal 28. Itu bisa. Mohon doanya Pak. Jadi kita untuk mengambil apa itu yang diikutkan ya, itu ya tadi bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru, kira-kira yang anak yang mampu dan matang kita kirim. Kalau tidak dikirim karena dengan adanya mengingat pendanaan pribadi. Kalau saya ambil kesimpulan di kasusnya Bapak tadi, ini sudah tepat Pak untuk keputusan yang jenengan ambil. Tadi jenengan fokus mengikutkan lomba anak agar nantinya punya peluang juara. Tenang ya. Akhirnya untuk saat ini benar-benar tercapai Pak ya. Akhirnya ada satu anak yang mampu mewakili Rembang bahkan untuk melaju ke tingkat provinsi. Ya saya hanya bisa mendoakan Pak, semoga juara 1 lagi. Ya, dari tadi untuk yang jenengan sampaikan itu bisa dikatakan ini Pak ya, kasus dilema etika di mana mau ikut semuanya bingung karena pendanaan, mau ikut sedikit nanti nggak bisa melatih, ya anak-anak tidak punya pengalaman. Jadi sedikit ada dilema Pak ya ketika mau memutuskan sebuah kasus tadi Pak. Dan akhirnya Pak Legiman memutuskan untuk memberangkatkan yang kira-kira kiranya punya peluang dan tercapai beneran Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak untuk penjelasan untuk kasusnya. Untuk kasus lain saya kira mestinya ada Pak ya. Untuk selain untuk perlombaan saya kira ada, tapi mungkin sementara itu dulu Pak. Ini saya ingin melanjutkan untuk pertanyaan. Selanjutnya ketika Bapak memutuskan ya udah gini aja yang berangkat yang punya peluang saja. Nah, ketika memutuskan seperti itu, apakah Bapak keputusannya itu pribadi mungkin atau bagaimana cara untuk memutuskan keputusan seperti tadi Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kebetulan Pak, di SD sini, terutama saya sendiri itu menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi. Ya, sistem demokrasi. Jadi saya tidak mau mengambil keputusan hanya keputusan saya sendiri. Jadi kita kumpulkan
untuk mengadakan rapat kerja guru. Nah, kita bicarakan bagaimana ini enaknya. Nah, kebetulan Bapak Ibu guru ditawari semacam itu, dia mengiyakan Pak dengan adanya penginjakan dana itu tadi. Jadi di sini sistemnya saya tidak mengambil keputusan, tidak mau saya sendiri Pak. Karena apa? Kalau kita mengambil keputusan sendiri, mungkin bertentangan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Bapak Ibu guru mengikuti keputusan, tapi kan tidak sepenuh hati Pak. Ya kadang ada yang kontra dengan. Tetapi kalau kita demokrasi, kita tawarkan dengan Bapak Ibu guru, enaknya bagaimana? Nah itu hasilnya malah dia malah senang, juga memuaskan, tidak ada rasa grundel di hati. Itu kalau di sistem di sini, jadi kita selalu terbuka dan demokrasi. Jadi untuk langkah-langkahnya tetap dikoordinasikan Pak ya, Iya. sama Bapak Ibu guru, kemudian jenengan yang memutuskan seperti itu Pak ya. Ya. Terima kasih untuk jawaban Pak Jenengan. Untuk selanjutnya Pak, kalau menurut jenengan ada tantangan enggak Pak ketika ada kasus kok dua-duanya sama-sama benar? Tentunya kan ada tantangan Pak ya. Dalam artian kasus tadi saya ambil yang tadi saja Pak. Itu tantangannya apa kalau menurut jenengan? Kasus yang ikut lomba tadi itu kan tantangan Pak, mau ikut semua juga ini. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dalam artian tantangan, maksudnya bagi Pak Legiman itu beda enggak dengan kasus-kasus yang pernah jenengan alami? Oh, gini Pak, tantangannya Ya. Sebenarnya anak itu kan juga kebetulan anak di sini itu alhamdulillah anaknya juga baik-baik Pak. Sehingga kalau diberi arahan itu bisa mengikuti dalam hal semacam itu ya cuma kendalanya, tantangannya itu tadi Pak, dengan adanya dana atau bosnya yang kecil sehingga kita tidak bisa melaksanakan sepenuhnya. Karena apa? Kegiatan-kegiatan di SD ini rata-rata kebanyakan itu dari donatur Pak. Banyak donatur Pak. Iya, contohnya saja kemarin waktu di sini Pak ya. Iya. Musolanya itu kurang luas, anak-anak untuk sholat, daripada donatur. Gimana Pak kalau ini diluaskan, langsung dipasang keramik sehingga anak-anak bisa sholat tidak pakai gelas karet, seperti itu. Di sini seperti itu. Berarti ini Pak Legiman tidak hanya melibatkan Bapak Ibu guru, tapi juga ada dari luar juga diikut anjurkan Pak. Iya. Seperti Ya, contohnya kemarin seperti sholawatan. Iya, Ya, ada sholawatan itu kalau kita biaya sendiri ya mungkin bosnya habis ya. Ya cuma kita melibatkan dari orang-orang kira-kira yang apa itu bersimpati dan mau, itu saja teman-teman dekat. Nah, itu gimana saya mau mengadakan sholawatan, oh ya Pak saya titip ini. Nah alhamdulillah sehingga kegiatan di SD sini bisa tercapai. Nah itu dengan menggerakkan yang termasuk. Di sini. Untuk selanjutnya Pak, di sini yang saya tanyakan di luar kasus tadi Pak, bagaimana Pak Legiman ketika menemukan beberapa kasus, apakah langsung jenengan atasi di tempat itu juga atau jenengan pending Pak? Mungkin katakanlah ada anak terlambat, apakah di situ langsung jenengan putuskan hukumannya apa ataupun konsekuensinya apa, atau jenengan pending terus nanti di hari berikutnya baru diselesaikan untuk kasusnya? Mungkin bisa diceritakan Pak terkait kalau penyelesaian kasus Pak, penyelesaian kasus ya kita kan mempunyai sub-subnya sendiri-sendiri Pak ya. Misalnya untuk anak terlambat itu kan istilahnya wewenangnya Bapak Ibu guru ya, kami ini hanya mengawasi saja. Cuma biasanya Pak, kami memutuskan semacam itu melihat kasusnya. Kalau kasusnya itu kecil, ringan, ya kita selesaikan hari sekali itu, langsung itu juga. Tetapi kalau kasusnya besar, maka kita harus bermusyawarah atau berdiskusi dengan Bapak Ibu guru. Nah seperti itu. Cuma kebetulan alhamdulillah di sini semoga saja ya sampai besok tidak ada ya, masalah seperti itu yang besar-besar itu tidak ada Pak. Kalau anak terlambat sudah biasa lah Pak ya, namanya anak kan seperti itu ya lah. Apalagi di tempat kami itu masuknya berbeda dengan sekolah lain Pak.
Jadi di sekolah di sini itu anak mulai jam 6:15 atau jam setengah 7 maksimal itu ya, itu harus sudah ada di musola Pak, untuk melaksanakan kegiatan rutin, karena tiap hari Senin sampai hari Sabtu di SD kami itu menerapkan pembiasaan, yaitu mengadakan pembacaan Yasin, setelah itu Asmaul Husna, baru sholat duha. Nah itu, jadi selesainya mungkin jam setengah 8 atau jam 7:15. Makanya itu dimulai agak pagi, sehingga anak-anak di sini berangkatnya kalau terlambat masuk sekolah tidak ada Pak, tapi kalau terlambat masuk musola itu kemungkinan ada. Ya, itu, nah Pak. ini justru ini malah bisa masuk di kasus ini Pak. Mohon maaf ini saya tanya. Ya. Ketika jenengan ada program pagi Pak ya, Ya. itu apakah Bapak Ibu guru juga oke Pak? Maksudnya semuanya sepakat? Nah kebetulan Pak, di SD sini itu pokoknya kegiatan yang bersifatnya positif, ya. Nah itu kebanyakan Bapak Ibu guru mensupport dan mendukung, bahkan kegiatan juga ikut mengawasi Pak. Nah, kegiatan pagi itu Bapak Ibu guru juga ikut mengawasi kegiatan. Bahkan saya juga begitu Pak, untuk melatih anak untuk menjadi imam, sehingga suatu saat anak itu ditampilkan, sehingga nanti di kampung dia sudah punya bekal untuk kehidupan besarnya Pak. Jadi kalau anak yang terlambat Pak ya, misalnya kalau sudah waktunya sholat tapi dia kok belum datang, sudah salam kok belum, baru masuk musola, itu tidak boleh sholat dulu Pak. Setelah doa selesai, wiridan, doa, baru anak itu melaksanakan sholat sendiri. Nah caranya seperti itu Pak. Jadi tidak anak-anak wiridan dia sholat sendiri, tidak Pak, karena nanti bisa terganggu sholatnya, diganggu oleh anak-anak yang lain. Sehingga saya membuat aturan seperti itu Pak. Bila mana anak terlambat untuk sholat, maka anak itu nanti sholatnya selesai, anak-anak keluar semua, baru sholat sendirian. Nah kalau saya seperti itu Pak. Iya. Berarti itu tidak terlepas dari cara jenengan ketika memutuskan Pak ya. Dalam artian saya punya program ini kemudian dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru, akhirnya semuanya oke gitu Pak. Iya. Ya, untuk yang selanjutnya Pak, untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Legiman dalam mengambil sebuah keputusan Pak. Faktor-faktor yang sangat mendukung dalam mengambil keputusan ya, terutama adalah Bapak Ibu guru, rekan-rekan Pak. Karena yaitu tadi Pak, saya itu selalu menerapkan sistem demokrasi, koordinasi, transparansi. Jadi kalau setiap ada permasalahan, maka harus dikoordinasikan, sehingga permasalahan itu tidak menyebar kemana-mana Pak. Nah itulah enaknya Pak ya, kalau kita koordinasikan, jadi kita tahu masalahnya. Nah, kalau tapi tidak dikoordinasikan, maka kita tidak tahu masalahnya sama sekali. Dengan adanya koordinasi dan transparansi pendapat dari Bapak Ibu guru ini, jadi kita untuk mengambil keputusan Pak, itu untuk mengalami kesalahan ya, itu minimal sedikit lah. Nah itu Pak, tujuannya seperti itu. Ya, berarti sudah jalan dengan bagus Pak ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkat doanya. Oke. Terakhir Pak Legiman, untuk terakhir ini dari hal-hal yang Pak Legiman sampaikan jelaskan tadi, Pak Legiman sendiri yang bisa dipetik pelajaran buat Pak Legiman sendiri maupun saya nanti ini, saya emang sifatnya belajar ini Pak. Iya, Belajar sama lah Pak, saya sudah belajar. Nah, ini yang bisa diambil pelajaran apa, kemudian supaya saya bisa belajar untuk percakapan singkat kita siang hari ini Pak. Kalau intinya Pak, dari percakapan siang ini yaitu Pak, kita untuk mengambil keputusan jangan sampai satu pihak, jangan karena ada apa-apa ya. Maka dari itu kita untuk mengambil keputusan harus hati-hati, diklarifikasi dulu ya permasalahannya apa, setelah itu dikoordinasikan, dimusyawarahkan bersama-sama, sehingga apa, dalam mengambil keputusan itu tidak mengalami kesalahan. Bahkan yang kadang yang dikoordinasikan saja masih ada kesalahan apa ya, apalagi tidak dikoordinasikan. Nah
Maka dari itu Pak, saya selama di sini saya menerapkan sistem demokrasi sama Bapak Ibu guru, jadi enaknya bagaimana? Nah itu Pak, kuncinya Sama-sama saya, enak. kuncinya saya di situ Pak. Nggih. Maka dari itu di sini aman-aman, damai-damai, nah itu tidak ada permasalahan. Nah, itu, Pak. Dan mohon doanya Pak, semoga sampai besok tidak ada Amin. permasalahan di SD kami. Terima kasih Pak Algiman. Terima kasih Sedikit kita berbincang-bincang kan, tapi banyak ilmunya Pak. Saya bisa memetik banyak dari pengalamannya Pak Algiman yang nantinya supaya ya saya ini belajar Pak, supaya nanti ketika saya menghadapi kasus yang serupa saya bisa mengambil poin dari apa yang telah Pak Algiman sampaikan tadi. Itu juga saya juga terima kasih, dan tak lupa saya mohon maaf bila mana ada ucapan atau kata-kata saya yang salah Pak, karena manusia kan kita luput dari salah Pak ya. Nah, maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan dari tutur kata saya. Sama-sama. Nggih, matur suwun sangat Pak Algiman. Ya, terima kasih. Itu tadi sedikit perbincangan kami dengan Bapak Algiman selaku Kepala SDN 2 Daropayung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.